Anda pernah nggak sih lagi datang ke restoran favorit Anda, terus pas lagi duduk manis nunggu pesanan? Oh, yang hidangan andalan mereka itu ya? Bener banget, hidangan andalannya. Terus tiba-tiba Anda mikir, gimana caranya mereka tahu persis berapa banyak daging, sayuran, atau rempah yang harus mereka beli hari ini? Itu pertanyaan yang menarik banget sih. Karena seringnya kita kan cuma tahu makanannya enak aja. Iya kan? Dan yang lebih bikin penasaran lagi, rasanya tuh selalu sama persis setiap kali Anda datang. Mau itu pas hari Senin siang yang sepi banget, atau pas Sabtu malam yang, ya Anda tahulah antriannya panjang banget. Mengelola hal-hal di balik layar restoran kayak gitu sebenarnya adalah seni operasional yang sangat kompleks loh. Kita sebagai pelanggan ya cuma lihat hasil akhirnya di piring. Piring yang bersih karena saking enaknya. Betul. Padahal tanpa kita sadari ada sistem matematis dan filosofis yang terus jalan di dapur mereka. Nah, itu dia yang bikin penyelaman materi kita hari ini jadi relevan banget. Di sesi eksplorasi ini, kita bakal membedah materi yang kebetulan banget pas dengan fokus RPS kita di pertemuan kelima. Ya, tentang manajemen operasi kan? Tepat. Misi kita hari ini adalah mengupas dua pilar utama yang secara harfiah nih menjaga detak jantung sebuah bisnis biar tetap hidup, yaitu metode peramalan atau forecasting dan manajemen kualitas atau quality management. Dua hal yang nggak bisa dipisahkan sih sebenarnya. Iya, karena kalau dipikir-pikir ya, menjalankan bisnis tanpa peramalan itu ibaratnya kayak orang lari maraton tapi matanya ditutup kain. Dan kalau tanpa manajemen kualitas, Anda mungkin bisa lihat jalannya dengan jelas, larinya juga kenceng banget, tapi Salah arah. bener, lari kenceng tapi ke arah jurang. Jadi peramalan itu yang ngasih tahu Anda mau kemana dan seberapa cepat harus melangkah, sementara manajemen kualitas mastiin kendaraan yang Anda pakai itu nggak rontok di tengah jalan. Berlari dengan mata tertutup dan pakai mobil rusak, wah kacau sih. Mari kita bahas yang soal mata tertutup ini dulu deh. Di materi sumber kita dijelaskan kalau perusahaan itu pakai peramalan buat nentuin kapasitas produksi dan tingkat persediaan mereka. Betul. Dan ini bukan pakai bola kristal atau insting dukun ya. Jelas bukan dong, ada metode terukurnya, kayak regresi, terus ada moving average atau rata-rata bergerak, sama analisis runtun waktu. Time series ya. Nah, pas baca soal moving average ini, saya mikir, ini kan dasarnya cuma ngambil rata-rata data dari masa lalu buat nebak bulan depan kan? Secara sederhana sih begitu konsepnya. Tapi bukannya ada kelemahan fundamental ya di situ kalau kita cuma merata-rata masa lalu, metode ini bakal selalu telat merespons kalau tiba-tiba ada tren baru yang meledak di pasar. Secara statistik, Anda baru aja nemuin titik lemah utamanya. Moving average itu memang sengaja dirancang buat meratakan fluktuasi. Dia itu tugasnya membuang noise atau kebisingan dari data. Oh, biar grafiknya lebih mulus gitu ya kelihatannya? Tepat sekali. Tapi ya itu, harga yang harus dibayar adalah kelambatan. Perusahaan jadi telat sadar kalau ada tren yang beneran nyata. Nah, makanya metode analisis runtun waktu ini jauh lebih vital. Karena dia nggak cuma bikin garis rata-rata. Benar, dia membedah data historis itu lebih dalam. Dia cari pola musiman, tren jangka panjang, dan siklusnya. Oh, paham. Jadi sistemnya bisa lihat pola kayak ternyata tiap bulan November-Desember penjualan jaket tebal selalu naik tajam. Dan itu bukan cuma anomali. Iya, dia tahu itu pola berulang, bukan sekadar kebetulan. Ini tuh ibaratnya kayak nyetir mobil di jalanan gelap, tapi kita ngandelin lampu depan. Lampu depannya itu si data historis tadi. Analogi yang pas banget. Cahayanya mungkin nggak bisa ngasih lihat ujung jalan raya sampai ke kota tujuan, tapi seenggaknya kita bisa lihat puluhan meter ke depan, jadi kita nggak langsung nabrak pohon. Keputusan hari ini tuh bergantung banget sama seberapa terang lampu depan kita. Dan masalahnya, kalau lampu depan itu redup, atau malah belok ke arah yang salah, keputusan operasional di pabrik bakal langsung kacau balau. Pasti dong. Di sumber kita juga ditekankan banget nih, produksi itu harus didasarkan pada tingkat persediaan saat ini, dikurangi sama ekspektasi permintaan dari pelanggan. Terus apa efek terburuknya kalau ramalannya meleset? Maksudnya kalau lampu depannya salah ngasih info? Anda bakal nabrak salah satu dari dua dinding ekstrem ini. Anda meramal terlalu tinggi atau meramal terlalu rendah. Oke, coba kita bedah dinding yang pertama dulu. Gimana kalau perusahaan terlalu optimis? Kayak, wah produk ini bakal viral nih. Pabriknya dipaksa lembur, bahan baku diborong habis-habisan. Gudangnya penuh sama barang baru semua tuh. Iya, tapi tiba-tiba realitasnya beda. Barangnya nggak laku sama sekali.
Nah, efek dominonya itu jauh lebih ngeri dari sekadar barang yang numpuk nggak terjual. Perusahaan tuh harus nanggung biaya persediaan yang meledak luar biasa. Karena nyewa gudang kan mahal ya. Sangat mahal. Anda bayar sewa per meter persegi. Terus belum lagi biaya asuransinya, risiko barang menyusut, rusak, atau bahkan kedaluarsa. Apalagi kalau barang teknologi ya, cepet banget usangnya. Bener banget. Uang yang harusnya bisa dipakai buat inovasi atau riset produk baru, malah mati membeku. Bentuknya cuma jadi tumpukan kardus berdebu di pojok gudang. Itu pemborosan paling parah dalam manajemen operasi. Berarti itu ngerugiin banget secara finansial ya. Nah, sekarang kalau dinding yang kedua gimana? Perusahaan terlalu pesimis, ramalannya konservatif banget, bikin barangnya dikit, tiba-tiba permintaannya meledak. Banyak orang mikir, ini tuh kayak masalah yang menyenangkan ya. Wah, barang kita laku keras nih, sampai habis. Iya kan? Kayak sold out di mana-mana gitu, kesannya keren. Kesannya aja keren. Padahal, meramal terlalu rendah itu justru bisa menghancurkan bisnis dalam jangka panjang. Bayangin pas pelanggan setia Anda datang mau beli, raknya kosong. Itu namanya stock out. Pasti pelanggannya kecewa sih. Bukan cuma kecewa, Anda maksa mereka buat nyoba produk dari kompetitor. Ya, kalau udah nyoba yang lain terus ternyata mereka lebih suka gimana? Nah, itu dia. Belum tentu mereka mau balik lagi ke merek Anda. Terus kalau kita lihat dari sisi internal pabriknya, kekurangan satu baut kecil aja karena salah ramal persediaan, itu bisa mematikan seluruh jalur perakitan loh. Cuma karena satu baut. Iya, ratusan pekerja jadi nganggur, mesinnya berhenti, tapi argo biaya listrik dan gaji kan terus jalan. Gila sih. Jadi fungsi peramalan ini murni buat ngejawab pertanyaan krusial berapa banyak barang yang harus dibikin dan kapan waktu yang tepat. Tapi, tunggu dulu. Saya nemu celah nih di sini. Gimana tuh? Katakanlah kita punya mesin forecasting yang super canggih, paling top sedunia. Kita tahu persis bulan depan pasar butuh 10.000 unit ponsel. Oke, 10.000 unit ponsel. Terus kita beneran bikin 10.000 unit itu. Tapi pas sampai di tangan pembeli, layarnya retak, baterainya bocor, sistemnya sering error. Ramalan jitu yang kita banggain tadi jadi nggak ada harganya kan? Ya ampun, iya. 10.000 unit sampah ya tetap aja sampah. Nggak peduli seakurat apa Anda nebak jumlahnya. Nah itu, makanya peramalan doang nggak cukup. Ini transisi yang mulus banget buat masuk ke bahasan pilar kedua kita. Kualitas. Anda mungkin jago nebak masa depan, tapi Anda juga harus bisa mengeksekusi masa kini dengan sempurna. Ngomong-ngomong soal eksekusi kualitas, saya ngerasa kita tuh sering punya bias deh kalau dengar kata berkualitas. Bias kayak gimana maksudnya? Ya kalau dengar kata kualitas, yang kebayang di otak itu pasti barang mewah. Kayak jok kulit jahitan tangan di mobil sport Italia, atau jam tangan Swiss yang harganya seharga rumah di Jakarta Selatan. Sesuatu yang eksklusif gitu loh. Paham. Stigma di masyarakat emang gitu. Tapi definisi kualitas di materi RPS kita kali ini justru sangat membumi loh. Schroeder itu mendefinisikan kualitas cuma dengan 3 kata singkat. Fitness for use. Kecocokan pakai ya. Betul. Dan kalau menurut American Society for Quality atau ASQ, kualitas itu sesederhana kemampuan suatu produk buat memuaskan kebutuhan spesifik konsumennya. Wah, definisi operasional ini benar-benar ngancurin ilusi soal kemewahan ya. Iya, kualitas itu bukan soal Anda nempelin emas 24 karat atau berlian di produk Anda. Kualitas itu soal memenuhi janji yang udah Anda buat ke pembeli tanpa meleset sedikit pun. Oke, tapi tunggu dulu. Saya mau potong sebentar dan dorong argumen ini ke titik yang paling ekstrim. Silakan, coba kita lihat. Kalau definisi kualitas itu murni cuma fitness for use dan kepuasan kebutuhan spesifik, berarti sebuah kursi plastik murah yang sering kita duduki di warung pecel lele. Kursi plastik merah yang tipis itu? Ya, yang itu. Berarti kursi itu bisa dibilang punya kualitas tinggi yang sama levelnya dengan kursi kayu jati ukiran mahal di lobi hotel mewah. Selama kursi plastik itu berfungsi sesuai janjinya, yaitu bisa didudukin dan nggak bikin kita jatuh nyungsep. Kalau dari kacamata manajemen operasi, iya, 100% benar. Wah, seriusan? Nggak nyangka saya. Serius. Kursi plastik yang secara konsisten bisa nahan beban 100 kg tanpa patah di puluhan ribu unit yang mereka produksi, itu adalah produk dengan kualitas yang luar biasa tinggi. Karena mereka ngurangin variasi cacatnya ya. Tepat. Kualitas itu tentang konsistensi. Kalau pabriknya janji kursinya murah meriah dan kuat, dan mereka terus ngasih bukti itu ke pasar, berarti sistem operasi mereka sempurna.
Orang yang beli kursi di warung tenda kan emang nggak nyari kemewahan kayu jati. Iya sih, mereka cuma nyari tempat duduk yang aman buat makan pecel lele. Nah itu dia. Ini ngebuka perspektif baru kita soal standarisasi internasional, kayak ISO. ISO 9000 ya, yang di dokumen sumber kita ngebahas soal sistem kepastian kualitas. Benar. Dan kalau kita pakai logika kursi plastik tadi, standarisasi itu Tunggu, saya jadi kepikiran analogi yang agak konyol nih. Kalau ditarik benang merahnya, berarti sebuah pabrik roti yang punya prosedur super rapi buat bikin kue coklat yang rasanya kayak semen basah, mereka tetap bisa dapat sertifikat ISO 9000. secara teknis sangat bisa. Walaupun rasanya kayak semen basah. Iya, karena ISO 9000 itu kan bukan juri kompetisi memasak yang peduli rasanya enak atau enggak. ISO 9000 cuma ngecek apakah Anda punya instruksi kerja yang baku, flowchart yang jelas, dan sistem pelacakan yang konsisten. Jadi biar rasa kue semen basah itu konsisten kayak semen basah tiap hari. Betul. Nggak peduli siapa kokinya hari itu, hasilnya akan persis sama. Standarisasi itu ngebunuh ketergantungan kita pada satu individu yang jenius. Anda nggak butuh koki bintang 5 yang moodnya harus bagus buat bikin produk. Sistemnya yang ngambil alih. Konsistensi adalah raja. Tapi kalau kita baca materinya lebih lanjut, standar ISO ini ternyata berevolusi loh. Ada ISO 14000 yang masuk. Ini udah bukan lagi sekedar soal produknya memuaskan pembeli atau enggak. Ah ya, ini ngebahas manajemen lingkungan. Ini respons industri terhadap perubahan definisi kebutuhan konsumen masa kini. Konsumen sekarang emang lebih peduli isu lingkungan sih ya. Banget. Mereka nggak cuma mau produk yang berfungsi dengan baik, tapi juga produk yang nggak ngerusak bumi. Nah, ISO 14000 ini maksa perusahaan buat ngelakuin life cycle assessment atau penilaian siklus hidup. Maksudnya mereka harus ngecek dari awal sampai akhir gitu. Bener. Dari pas bahan mentah ditambang, penggunaan energi di pabrik, sampai kemana sampah produk itu pergi setelah dibuang sama konsumen. Ini yang ngebentuk konsep green supply chain itu kan. Iya, rantai pasokan hijau. Dan jujur aja ya, perusahaan ngelakuin ini kan nggak murni karena mereka malaikat berhati mulia, punya sertifikasi peduli lingkungan itu ngebangun citra yang sangat positif. Ujung-ujungnya ya loyalitas konsumen meningkat. Pasti ada nilai bisnisnya. Bahkan ada ISO 24700 juga tuh di materi kita, yang spesifik ngatur soal standarisasi pemakaian komponen daur ulang buat peralatan kantor. Jadi kualitas itu sekarang makin luas, mencakup tanggung jawab ekologis. Tapi pertanyaannya, punya sertifikat berbingkai emas yang dipajang mentereng di lobi kantor itu, nggak otomatis bikin pabrik bebas dari produk cacat kan? Jelas enggak dong. Kertas sertifikat nggak bisa nyetok mesin yang tiba-tiba rusak, atau karyawan yang lagi ngantuk pas shift malam. Nah, makanya, biar sertifikat itu nggak cuma jadi pajangan, perusahaan butuh kerangka kerja buat eksekusi hariannya. Dan materi kita ngebahas 3 kerangka kerja yang saya suka banget nyebutnya sebagai mesin kesempurnaan. TQM, Six Sigma, dan Kaizen ya? Betul. 3 itu sering banget disangka hal yang sama, padahal cara mainnya beda. Coba kita bahas TQM atau Total Quality Management dulu deh. Ini kan dibilangnya sebagai pendekatan filosofis yang menyeluruh. TQM itu sebenarnya ngerombak budaya kerja secara total. Dulu kan perusahaan biasanya cuma punya satu departemen quality control di ujung pabrik. Oh, yang inspektur nunggu di akhir jalur perakitan itu ya? Iya, jadi pas barangnya udah jadi 1000 unit, baru deh dicek. Kalau ada yang cacat, ya udah dibuang atau dibongkar lagi. Di TQM, tanggung jawab itu digeser ke semua orang. Semuanya jadi inspektur. Persis. Dari CEO sampai operator mesin paling bawah, semuanya punya otoritas. Kalau ada operator nemuin cacat sedikit aja di langkah awal, dia berhak mencet tombol merah buat ngehentiin seluruh pabrik. Wow, bayangin seberapa besar keberanian yang dibutuhin buat neken tombol itu. Tapi filosofi aja kan nggak cukup ya, orang nggak bisa cuma disuruh peduli kualitas tanpa dikasih alat ukur yang jelas. Setuju. Disitulah peran Six Sigma masuk. Kalau TQM itu budayanya, maka Six Sigma itu adalah pisau bedah statistiknya. Targetnya bikin cacatnya nyaris nol kan? Ya, pakai siklus yang namanya DMAIC. Define, Measure, Analyze, Improve, sama Control. Nah, coba kita bikin ini jadi lebih gampang dibayangin deh. Balik lagi ke cerita restoran favorit Anda di awal tadi. Gimana kalau tiba-tiba selama 2 minggu terakhir sup andalan mereka itu rasanya keasinan? Kalau pakai metode DMAIC, ini ngeberesinnya gimana tanpa harus manajernya marah-marah ke koki? DMAIC bakal ngerubah emosi manajer itu jadi pendekatan saintifik. Tahap pertama, define.
Definisikan masalahnya dengan sangat spesifik. Jangan cuma bilang supnya nggak enak. Terus bilangnya gimana? Bilang kayak gini, sup krim jamur kita dapat komplain keasinan dari 15% pelanggan, khususnya di shift hari Selasa malam. Oh wow, detail banget ya sampai ke hari dan shiftnya. Terus tahap measure-nya ngukur apa? Tim bakal ngambil sampel sup tiap hari dan bawa ke lab atau pakai alat tes untuk ngukur kadar natriumnya. Jadi nggak cuma dicicipin pakai lidah ya, mereka nyari angka pasti. Betul, data nggak pernah bohong. Lanjut ke analyze. Kenapa komplainnya cuma ada di hari Selasa? Mereka cek datanya, resepnya berubah nggak? Ternyata resepnya sama. Tapi pas diselidiki, ternyata supplier ngirim garam dengan butiran yang lebih halus khusus di hari Selasa. Terus karena butirannya halus, pas kokinya pakai sendok takar yang sama, garamnya jadi lebih padat dan masuk lebih banyak ya? Anda jenius. Ruang kosong di sendok berkurang, jadi massa natriumnya melonjak drastis. Masalahnya ketemu secara statistik. Ternyata bukan kokinya yang payah, tapi bahan inputnya yang berubah. Terus langkah improve-nya gimana dong? Ganti merek garam? Itu solusi jangka pendek. Solusi improve dari Six Sigma itu sistemik. Mereka ubah instruksi resepnya. Nggak lagi pakai takaran volume, pakai sendok, tapi wajib pakai timbangan digital pakai hitungan gram. Wah, masa gram kan nggak bakal peduli butirannya kasar atau halus ya, pasti akurat. Iya. Dan terakhir, tahap kontrol. Ini gemboknya. Mereka bikin aturan baru di mana timbangan harus dikalibrasi tiap pagi dan ada cek rasa mingguan yang dicatat. Masalah sup asin ini digembok supaya nggak kejadian lagi selamanya. Keren banget, sangat metodis dan tanpa amarah sama sekali. Itu Six Sigma. Terus yang ketiga ada Kaizen, yang pakai metode 5S. Ini kayaknya ngurusin hal-hal yang lebih kecil ya? Ya, Kaizen itu dari Jepang, bagian dari Lean Management. Kalau Six Sigma buat operasi bedah masalah besar, Kaizen ini perbaikan kecil setiap hari. Ada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Nggak usah dihafal lah ya bahasa Jepangnya. Intinya tuh gimana sih kalau dipraktekin di kerjaan sehari-hari? Esensinya itu menghilangkan hambatan mental dan fisik. Bayangin Anda kerja di bengkel yang alatnya berantakan. Mau cari obeng aja butuh 10 menit ngebongkar laci. Bikin emosi kan itu? Dan bikin itu jadi disiplin harian. Kelihatannya cuma kayak tugas beres-beres meja biasa. Tapi dampaknya besar. Bayangin aja kalau 10 menit nyari obeng itu dikali ratusan pekerja. Dikali setahun. Ribuan jam kerja terbuang sia-sia. Berarti kalau dibikin perumpamaan ya, TKM sama Kaizen ini ibarat kita ngejalanin gaya hidup sehat. Kayak makan sayur, olahraga tipis-tipis tiap hari, buat ngejaga tubuh perusahaan tetap bugar dan bebas sampah. Iya, rutinitas sehat. Terus kalau Six Sigma dengan metode DMIC-nya, itu ibarat kita harus masuk ruang operasi. Dokter spesialis ngebedah tumor spesifik yang dalam hal ini adalah cacat sistemik di pabrik, berdasarkan data lab, dan diangkat sampai ke akar-akarnya. Perumpamaan medis yang brilian. Dua-duanya, gaya hidup sehat dan operasi bedah darurat ini mutlak diperlukan. Nggak bisa pilih salah satu aja. Sebuah mesin kesempurnaan yang emang saling lengkapin ya. Jadi kalau kita rangkum perjalanan materi minggu kelima kita hari ini, kita udah ngebahas dua sisi mata uang yang ngatur detak jantung operasi bisnis. Peramalan dan kualitas. Iya, peramalan atau forecasting itu ibarat kompas navigatornya. Dia ngasih tahu arah masa depan pakai data masa lalu. Dan manajemen kualitas itu ibarat mesin penggeraknya. Ngeksekusi janji tanpa henti pakai standar ISO, TKM, Six Sigma, dan Kaizen. Kompas dan mesin yang bekerja harmoni. Sempurna banget kan kedengarannya? Ya, sangat selaras. Tapi, kalau kita coba tarik mundur sedikit dan lihat realitas dunia hari ini, ada satu anomali besar yang sebenarnya agak mengerikan. Sesuatu yang melampaui semua teori di RPS kita tadi. Tunggu, variabel kejutan apa nih? Black Swan event gitu. Nah, itu. Coba Anda pikir. Kita tahu kompas peramalan itu bergantung 100% sama asumsi bahwa masa lalu bisa ngeprediksi masa depan. Data historis kan fondasinya? Iya, lampu depannya. Tapi gimana kalau tiba-tiba terjadi peristiwa global yang ngubah segalanya dalam semalam? Kayak pandemi kemarin. Atau disrupsi kecerdasan buatan yang ngubah cara orang belanja. Di detik itu juga, data historis puluhan tahun yang dikumpulin perusahaan langsung berubah jadi rongsokan gak berguna. Iya ampun, bener juga. Lampu depannya tiba-tiba nyorot ke jalan yang salah karena petanya sendiri yang berubah wujud. Dan pertanyaan besarnya adalah, dalam skenario di mana data masa lalu menjadi buta total,
Gimana sistem kualitas kayak Six Sigma atau ISO tadi harus beradaptasi? Kecepatan adaptasi kan sering banget nabrak birokrasi standarisasi yang kaku. Wah, ini ironi yang seram sih. Gimana perusahaan bisa tetap lincah berevolusi, supaya mereka nggak cuma bangga bisa produksi barang tanpa cacat, kualitas super tinggi, bersertifikat ISO, tapi ternyata barang tersebut udah nggak relevan dan nggak dibutuhin lagi sama siapapun. Ibaratnya jadi pabrik pembuat kereta kuda dengan kualitas paling sempurna, paling bebas cacat di seluruh dunia. Tapi di hari yang sama, saat mobil pertama mulai diproduksi massal. Persis. Efisiensi yang tragis. Kompas yang buta bikin mesin yang sempurna malah melaju kencam ke arah jurang. Merinding juga mikirinnya. Kami bakal biarin skenario angsa hitam ini menggantung di benak Anda semua. Silahkan direnungkan bagaimana menyeimbangkan kelincahan dan standarisasi. Dan ingat ya, besok-besok pas Anda lagi asyik makan hidangan favorit di restoran yang rasanya selalu konsisten, hargailah kompas dan mesin tak terlihat yang lagi kerja keras di dapur mereka. Terima kasih udah gabung di sesi penyelaman materi yang intens ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.